masuk. Akhirnya ya, aku tunggu kalian datang juga. Halo, it's me Lizzy Farah, welcome back to my channel. Hari ini aku mau ngajak kalian untuk ngikutin keseharian aku selama 3 hari ke depan di Jogja. Ngapain sih aku di Jogja? Dalam rangka ngurusin kolaborasi yang super excited tahun ini, yaitu kolaborasi antara BLP sama Avoskin. Tepuk tangannya di mana? Akhirnya hari ini aku bisa sampai ke Jogja dan aku mau ngajak kalian untuk ngikutin keseruan aku mulai dari hari ini. Jadi aku belum make up nih ya, jadi aku mau ngajak kalian untuk ikutan siap-siap bareng aku menggunakan produk yang akan launching tanggal 26 April. Jadi kalau mau tahu kepo banget nih apa produknya, stay tune, jangan kemana-mana. Oke, sekarang kita make upan dulu ya. Jadi aku belum pakai apa-apa lagi, mau pakai skincare sama mau pakai makeup. Salah satunya adalah produk yang akan launching nanti, jadi kalian perhatiin masing-masing kira-kira yang mana sih yang akan launching nanti tanggal 26. Yuk kita mulai makeup. Yes, finally selesai makeupan aku hari ini. Simple aja seperti biasa, aku nggak ribet-ribet. Pakai power liner yang warna crimson, sama bibirnya aku bikin senada sama warna crimsonnya. Dan kalian notice nggak? Tadi pas aku lagi siap-siap ada produk baru. Notice lah ya. Yes, ditunggu ya tanggal mainnya tanggal 26 April. Nah sekarang aku udah selesai makeup kan, dan sekarang aku mau ngintipin BLP team yang hari ini ikutan juga ke Jogja. Kayaknya mereka lagi photoshoot dari luar. Kita liatin aja yuk mereka lagi ngapain. Yuk, mari. Beginilah ya, kalau lihat matahari langsung kepengen motret. Lihat dong, cakep banget nggak sih? Jadi sebenarnya kadang-kadang kalau kita nggak punya kamera mahal, pakai handphone tuh juga sebenarnya bisa. Jadi kalau misalnya kalian lihat di IG feed-nya BLP, sebenarnya nggak semuanya kita shoot pakai kamera bagus. Maksudnya kayak kamera yang profesional gitu loh. Jadi kita sering banget take foto pakai handphone aja. Karena menurut kita ya sebenarnya handphonenya udah cukup bagus kok. Kalau misalnya kita mau bikin foto yang cakep, intinya kuncinya adalah lighting. Cahaya ilahi. Kita foto lagi ya. Sini deh aku kasih lihat hasilnya kayak apa. Tuh, pakai handphone aja cukup Bon. Tuh lihat deh, cantik banget kan. Intinya adalah stabil tangannya, pakai tripod makanya, sama cahaya ilahi. Makanya paling bagus itu kalau kita mau foto itu sekitar jam 7 sampai 10 pagi. Kalau misalnya jam 12 tuh matahari udah cenderung di atas, jadi cahayanya suka kurang bagus. Nah ini tuh kita jam 10 pagi, jadi kayak lihat cahayanya cantik banget. Begitu tips sekilas dari Lizzy. Cakep banget, luar biasa cakep banget. Mau lihat model papan atas nggak?
cakep banget. Behind the scene ya gini. Aslinya. Namanya nih perjuangan ya. Cakep banget Bun. Luar biasa. Model papan kolam renang. Model papan kolam renang. Lagi dah. Lagi ya. Oh nggak usah pakai produk trik. Wah, ngucur keringat tuh Bun. Panas tenan. Tapi alhamdulillah ya, tadi pagi itu sempat hujannya parah. Sekarang matahari terang bersinar. Kita lanjutkan. Gila panas banget, tapi puji Tuhan kalau panas dibandingkan hujan ya. Ini mereka sekarang kalau udah keringetan banget mau pada mandi dulu. Nah habis ini aku akan ajak kalian untuk ke beberapa tempat yang buat aku sendiri tuh lumayan bersejarah. Nanti kan lihat aja deh aku akan kemana. Jadi tempat itu adalah mungkin bersejarah bagi banyak orang sih. Jadi aku akan ajak kalian ke ditunggu aja. Aku mau mandi dulu nih, keringetan banget. Oke, sekarang ini udah pada ready semua nih. Satu geng. Sekarang kita kayaknya mau lunch dulu karena udah jam makan siang. Jadi kita mau makan di satu tempat namanya Via Via. Kalau aku lihat ini rekomendasinya Adinda, katanya nih makanannya macam-macam, ada yang tradisional, ada yang culture kayak granola gitu itu juga ada. Terus ada pastry-nya juga. Makanya kita mau cobain ke sana sebelum kita mau ke TMP. Apa itu TMP? Taman Makam Pahlawan. Jadi nanti aku akan ajak kalian ke Taman Makam Pahlawan Jogja. Karena di sana tempatnya opaku, jadi aku akan nyekar ke sana. Jadi buat kalian yang mungkin belum pernah ke TMP Jogja, aku akan ajak kalian sekalian untuk tamasya ziarah ke TMP Yogyakarta. Karena di sana selain ada makamnya opaku, juga ada makamnya Jenderal Sudirman. Jadi makanya aku akan kasih lihat kayak apa sih TMP Jogja. Sekarang kita menuju ke sana, ke Via Via di apa? Nama jalannya? Prawiro Taman. Jadi ikutin terus. Ini namanya Via Via. Jadi kita mau cobain, aku juga belum pernah sih. Jadi mari kita coba. Cuci tangan dulu ya Bun. Sekarang kita akan ke TMP Jogja, Taman Makam Pahlawan Jogja. Tapi sebelumnya kita mau cari toko bunga dulu buat kita taruh di makamnya Opa. Jadi, buat yang penasaran aku pakai lip apa? Ini aku pakai butterfudge dalamnya. Terus luarnya aku pakai lip stain yang wildberries. Apa sih kamu ketawa-ketawa? Hah? Ini kita mau beli bunga dulu. Ini bunga nih tujuannya ada dua. Satu kita mau taruh di makamnya Opa. Satu lagi kita mau kasih ke Eyang. Jadi kita habis dari TMP mau mampir ke rumahnya Eyang. Jadi kita habis beli bunga. Tadi kita beli 3 yang pakai pot. Tiga-tiganya buat satu Opa, satu opanya Atri, satu lagi buat Boni, anjingnya Eyang yang kemarin baru meninggal. Nah yang ini kita mau beliin buat Eyang, soalnya Eyang tuh suka banget sama bunga, sedap banget.
3 bunga, 1 bunga. Mana mobil kita? Ya, jadi kita udah sampai nih di Taman Makam Pahlawan Jogja. Di pintu masuknya, kalau kalian lihat di sini ada nama-nama pahlawan yang beristirahat di sini. Dan aku sempat ingat di sini tuh juga ada pahlawan tanpa nama. Jadi mungkin nanti aku akan ajak kalian ke makam yang tanpa nama. Sekarang kita akan masuk ke dalam. Kalau kalian masuk ke dalam, rapi banget ya. Memang Taman Makam Pahlawan tuh salah satu makam yang paling cantik sih. Kayak rapi gitu. Nah, ini contohnya nih kayak tahun 1948 ada yang meninggal tapi tidak diketahui identitasnya, jadi ditulisnya tidak dikenal. Cukup banyak ya sebenarnya. Yuk kita masuk ke dalam. Sekarang kita mau ke makamnya Opa. Makamnya Opa tuh di daerah sana, ada di Blok E. Iya, di Blok E. Kita tuh udah lama banget ya nggak berkunjung ke sini, jadi kayak apa ya, flashback kali ya ke zaman dulu. Karena pas Opa meninggal itu aku tuh masih SD, jadi kayak memori tentang Opa tuh kayak agak selamur-selamur kecil gitu. Masih inget, cuma kayak banyak yang udah agak sedikit hilang gitu. Tapi yang jelas yang kita selalu ingat tuh betapa Opa tuh sama Oma cintanya setengah mati. Luar biasa sih cintanya Opa tuh, nggak ada yang ngalahin. Dan Opa tuh jago gambar juga. Jadi monumen Jogja kembali itu Opa yang desain. Makanya begitu balik ke sini nih hari ini kayak flashback zaman dulu waktu kecil, pas pemakaman Opa, terus pas kita kembali lagi ke sini pas kemarin gempa Jogja kan kita kesini juga, jadi kayak Udah lama juga kita nggak nyekar ya. udah lama banget kita nggak nyekar. Bloknya gitu deh. Nih, ini adalah makam bapakku, namanya Opa Ignatius Mulyono. Meninggalnya tahun 94 waktu aku masih kecil, kayak tadi aku udah bilang. Akhirnya ketemu, karena kita udah lama banget ya nggak kesini. Rapih makamnya. Sekarang kita mau nyiramin makamnya Opa nih. Tapi agak takut, karena ternyata ada kadal di dalam sini. Kadalnya turun. Ono kadale pun. Loncat ya kalau kita angkat. Gue takut. Aku guli. Nyari guli. Salam buat Oma. Ini adalah salah satu makamnya pahlawan yang tidak dikenal identitasnya. Kenal gugur Clash kedua. Aku juga kurang mengerti sebenarnya nih artinya apa, cuman nggak cuma satu, ada cukup banyak sih tipe-tipe makam seperti ini, jadi kayak jadi dikenal. Dan ada kalau nggak salah di belakang sana juga ada makamnya Tionghoa. Jadi zaman dulu penjajahan nasib aja perang itu tuh memang ada beberapa orang Tionghoa yang berjasa untuk negara kita. Jadi di makamin di sini dan nisannya berbeda. Jadi misalnya kayak nisan kuburan orang Tionghoa yang gede gitu. Jadi mungkin ntar kita bisa lihat ke sana sebentar kalau nggak ditutup ya. Coba mampir ntar ya. Nah tadi, kalau makamnya Pak Dirman itu sebenarnya ada di pendopo yang sebelah sana. Yang tadi pas pintu masuk itu ada pendopo besar. Itu ada beberapa makam pahlawan yang memang cukup dikenal. Satunya adalah Pak Dirman, Pak Jenderal Sudirman. Cuma pas tadi aku lihat ada yang lagi ziarah, jadi kayaknya aku nggak enak ya kalau aku datang ke sana terus ucuk-ucuk gitu. Jadi di sana makamnya. Ini sekarang aku lagi nemenin Atri itu VIP tim.
yang ikutan juga ke Jogja. Kebetulan eyangnya juga dikubur di sini. Ini makamnya yang kakung kan? Yang kakungnya Atri. Dan Atri nggak sempat ketemu karena meninggalnya masih pas mamahnya masih kecil juga ya, Mam. Coba bagaimana ceritanya sedikit? Waktu ibuku masih kelas 2 SD, terus adiknya ibuku yang paling kecil masih di kandungan. Yang kakung meninggal, pesawatnya disabotase, jadi jatuh pesawatnya. Keren banget ya pahlawan-pahlawan kita tuh. Kayak ngebayangin kayak di film-film sih, maksudnya zaman yang kita dulu bertempur tuh kayak surreal sih ya. Maksudnya Kalau ngebayangin bacain nisan-nisannya tuh kayak gila ya, mereka perjuangannya tuh luar Iya. biasa gitu. Maksudnya kalau sekarang kan kita melawan pandemi ya. Kalau dulu tuh mereka melawannya tuh bener literally fisik gitu loh, Penjajah. kayak perang beneran gitu. Jadi ya Keren banget. sih. Ya setiap masa ada perjuangannya masing-masing ya. Jadi mungkin kalau kita nanti sudah tua, ya mungkin yang diingat itu dulu pandemi. Mungkin kalau zamannya yang kita yang diingat adalah perang gitu ya. Sorry Bu. Sekarang kita lanjut, kita akan ke sana. Mungkin kalau dibuka kita akan mampir sebentar, kalau enggak kita akan langsung lanjut ke rumah eyang aku di rumahnya yang kebetulan sudah menunggu kita. Udah nggak sabar banget mau ketemu cucu-cucunya. Itu ada eyang aku. Kita karena lagi COVID, jadi kita jaga jarak. Kita eyang tuh dari situ. Jarak jauh ya. Gue sama ini eyang. Apa itu? Aku bawain eyang pewangi ruangan. Ada 3 wangi. Tuh. Wanginya enak banget ya. Mbak ada 3. Kemarin kan katanya yang kepingin. Ada lagi kalau yang ini pewangi alami nih kesukaan yang aku. Ini yang Wah, dapat pegang Tony banyak banget. bagi-bagi buat Kibi sama Guli. Ya nggak muat tuh. Kalau buat Ibi mah nggak muat ya. Apanya? Kalau buat Ibi nggak muat. Yang beli di mana? Dapat ini. Jadi buat yang ingat, eyang itu punya satu anabul namanya Boni. Kalau kalian lupa, aku akan kasih insert gambarnya di sini. Karena kebetulan Boni itu kemarin sudah berpulang. Jadi ini Boni nih. Ini Boni yang udah nemenin Eyang selama 15 tahun ya, Yang? 15 tahun. 15 tahun, baru aja bulan lalu meninggal. Sekarang Boni tempat peristirahatannya di pojokan rumahnya Eyang sana. Boni, yuk kita deketin yuk. Ada Boni. Nih. Boni, istirahat di sini. Lahirnya Maret 2006, meninggalnya kemarin Februari. Meninggalnya di tangannya Eyang. Jadi bener-bener nemenin Eyang di hari-hari Eyang sehari-hari gitu. Jadi kita mau kasih bunga buat Boni, Tante Boni. Boni ini anaknya Eyang yang terakhir. Nah, Boni, bobonya. Lucu. Gemes banget. Dan sekarang sementara karena nggak mungkin ya Eyang punya anabul baru, jadi akhirnya Eyang mengadopsi boneka anabul. Namanya Vicky. Vicky ya yang namanya. Kasih bunganya. Iya Yang. Pagi-pagi yang petek melatih di pojok. Hah? Oh. Ada Itu pohon ya? melati. Enggak, di situ di bawah pohon. Jangan situ ada melati sirih. Oh, itu Ada pohon sirih gede di banget bawahnya ya? ada pohon melati. Ini pohon
Mangganya lebih tua dari tahun 35 umurnya yang sama dengan rumahnya ini. Dari tahun 1935 rumahnya ini bersama dengan si pohon mangga. Mangganya Masih berbuah loh. enak banget. Masih berbuah kan? Masih berbuah. Masih itu kemarin dibawa. Iya. Yang itu tipikal orang yang kalau ketemu sama orang itu pasti pakai baju rapih. Jadi aku kayaknya harus nggak pernah ngelihat Eyang itu nggak nyetel. Tipikal perempuan yang selalu on kalau ketemu orang lain. Jadi kayak nyisir, pakai parfum, pakai alis, dan bajunya rapi. Iya. Umur Eyang tuh sekarang 90 berapa? Umur Eyang sekarang 92 tahun, masih hafal peta. Kalau ngisi TTS papi suka kalah. 29. Lahirnya tahun 29. Apa ya? Kuncinya apa supaya awet muda seperti Eyang? Baca buku. Itu artinya ngomong sama diri sendiri. Kemudian diri sendiri nggak pernah baca buku. Apa yang kunci awet Sama muda? Mami. Lah, Iya dong. Pokoknya berserah sama baca buku ya, Yang. menerima apa yang Dayang. Dayang. Mbak. Titip ya, Mbak. Selamat pagi, hari kedua di Jogja. Hari ini kita rencananya mau piknik. Pas banget hari ini nggak hujan. Kalau kemarin tuh hujan, jadi kita nggak jadi piknik. Jadi hari ini kita piknik. Hari ini kita mau ke Wisdom Park. Wisdom Park tuh taman yang terletak di UGM. Dan kebetulan Adinda nyusul nih. Ini adalah kefomoan tingkat dewa, dimana aku momen datang ke Jogja, nyusul dia. Luar biasa. Jadi sekarang kita udah bawa perbekalan, udah bawa es kopi susu, udah bawa kue-kue, dan kita akan piknik di Wisdom Park. Akhirnya sampai di Wisdom Park. Nah, sekarang kita mau ke danau UGM-nya. Tuh danaunya di sana. Ini danau UGM ini sebenarnya fungsinya macam-macam sih. Satu buat tempat untuk lari pagi kayak sekarang ini. Tapi sebenarnya fungsi utamanya itu untuk pusat penelitian dari UGM itu sendiri. Jadi kita tuh sebenarnya boleh mancing di situ. Cuman hanya boleh di hari Senin dan Kamis. Kenapa? Karena sisanya akan dipakai oleh mahasiswa UGM untuk penelitian dan juga konservasi danau. Jadi sekarang kita mau ke sana. Mumpung hari ini bukan hari Senin sama Kamis, kita ke sana, kita mau piknik bentar yuk. Akhirnya kita sampai di Wisdom Park, lebih tepatnya di Danau UGM. Bagus banget ya danaunya. Jadi akhirnya sekarang kita mau makan dulu. Mau makan, kita bawa tahu apa? Awalnya Tahu wale dari sisa semalam. Kita bawa roti dari sisa semalam. Kita bawa pisang goreng dari sisa semalam, tapi masih bisa dimakan. Yang penting intinya menikmati suasana outdoor, ditemani suara burung dan jangkrik-jangkrik gitu. Jadi kita selamat berpiknik dan selamat menikmati pemandangan di sekitaran Danau UGM. Jadi habis ini videografernya akan aku minta untuk muter-muter, jadi kalian bisa ikutan menikmati suasana Danau UGM di sini. Welcome to Beauty Space BLP di Bangan Jogja. Yuk ikutin. Wah gila, setahun loh aku nggak kesini, gila banget, kayak kangen banget sama ini, gitu kan? Nah
di Jalan Demangan, Yogyakarta. Dan karena kita udah 1 tahun nih nggak ke Beauty Space BLP, aku akan refresh pengalaman yang aku lakukan setahun lalu, dimana dulu tuh kayak produknya BLP belum selengkap sekarang. Dan kalau kalian kesini sekarang, produknya jauh lebih lengkap. Kalian bisa lihat nih, face base-nya ada di sini, cushion pun juga ada di sini. Dan kalau kalian mau cobain, tenang, karena di sini sudah sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi nanti akan dibantu sama beauty crew di sini untuk kalian mau coba-coba produk. Jadi selain itu jangan lupa, karena produk kolaborasi BLP sama Avoskin coming soon juga akan ada di sini. Produknya apa? Aku belum bisa spill, jadi stay tune terus. Dan aku akan ajak kalian sekali lagi untuk room tour suasana Beauty Space BLP di Malang, Jogja. Yuk, ikutin aku. Udah mandi, udah rapi lagi. Nah sekarang kita akan ke kantornya Avoskin. Kita mau ketemu sama tim Avo, membicarakan the coming collaboration BLP x Avoskin. Kebetulan mereka baru pindah kantor, jadi kita samperin yuk langsung. Akhirnya sampai juga di kantor Avoskin. Kelihatan ya logonya, ini kantor barunya by the way. Jadi hari ini aku akan ketemu sama CEO-nya Avoskin, Mas Aan, dan Avo tim lainnya itu di bawah. Mereka udah pada rame banget nih. Jadi hari ini kita akan ngobrolin tentang kolaborasi antara BLP Beauty sama Avoskin yang akan seru banget, yang akan launching tanggal 26 April. Jadi ikutin terus karena hari ini aku mau meeting, mau nge-swatch produk, mau ngobrol hal-hal macam-macam. Jadi stay tune terus. Lagi proses renovasi. Ini adalah Mas Aan, CEO-nya Avoskin. Mas Aan, halo dong ke vlognya Lizzy. Halo. Akhirnya ketemu langsung. Kalau kali ini di sarangnya langsung nih. Jadi ini adalah akhir dari video ini. Pokoknya jangan lupa untuk selalu follow BLP Beauty dan Avoskin Beauty. Kenapa? Ya, karena kita akan launching tanggal 26 April 2021 di blpbeauty.com dan avoskinbeauty.com. Oke, jadi kalian stay tune terus, pantengin terus, jangan sampai ketinggalan karena this gonna be epic guys. Oke, thank you for watching and I'll see you in my next video. Bye.